sebelah kiri saya Pak Ganjar, kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo ada Pak Mahfud MD, kemudian di sebelah Pak Mahfud MD ada Pak Magdir Ismail. Cuma beliau nggak berdiri ya? Di baris kedua ada Pak Henry Yosodiningrat. Kemudian di sebelahnya Pak Henry ada Pak Ignatius Andi. Nah, semuanya berdiri. Kemudian ada Saudara Lutfi Yazid. Dan di sebelahnya Saudara Lutfi, Saudara Rashid Ridho. Dan kemudian Saudara Yanwar. Enak aja kalian mau minta Pak Ganjar berdiri. Dia kan calon presiden. Dia kan yang paling hebat dari Jokowi ya. Masa kalian mau suruh berdiri? Apa sih kalian ini? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang seru dan menarik tentang bagaimana serunya jalannya sidang MK hari ini. Banyak kejadian-kejadian yang lucu dan menarik yang akan kita saksikan bersama-sama ini. Dan saya berharap semoga teman-teman semua bisa merasa terhibur dengan video-video yang saya akan tampilkan kepada kalian. So without any further ado, let's jump to the video guys and let's do this. Yang pertama, efek puasa jadi gemeteran. Udah gugup ditegur hakim pula, tambah grogi. Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman. Yang berikutnya, izin yang mulia, saudara saksi tadi melaporkan bahwa saudara saksi telah melakukan segala upaya daya yang bisa saudara saksi lakukan ketika menemukan suatu kecurangan, ketika menemukan suatu hal, ketika menemukan calon Gibran, yang dimana ketika saudara saksi sudah melakukan segala daya upaya hukum tadi, itu berujung sama sekali tidak efektif. Yang dimana laporan saudara saksi tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material, dan tidak diberikan kesempatan untuk memenuhi syarat material tersebut, dan tidak tanpa penjelasan. Yang berarti apakah dalam hal ini, apakah benar jika disimpulkan atau jika dilihat fakta yang terjadi bahwa instrumen lembaga penyelenggaraan pemilu yang saat ini berjalan sangat tidak efektif? jangan disuruh berpendapat. Siap. Pertanyaan lain. Ya. Okay. Pertanyaan diganti. Siap. Baik, kalau gitu, saudara saksi di sini, ketika saudara saksi tidak menerima laporan apapun dari Bawaslu, tidak menerima update dari Bawaslu, tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material, saudara saksi benar-benar tidak menerima kabar apapun, tidak menerima informasi apapun, baik melalui elektronik, surat, ataupun email, bahwa saudara saksi ini tidak diterima laporannya. Jadi tidak ada satu kejelasan dari Bawaslu mengenai apa proses yang harus saudara saksi lakukan untuk melengkapi permohonan saudara saksi, laporan saudara saksi, maaf. Sekian yang mulia. Baik. Jadi gugup. Yang berikutnya. Oke, next ya. Saya melihat langsung dan saya memutu langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Ya. Yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung. Ya. Yang tengah yang dicoblos. Ya. Saya melihat langsung dan saya memutu langsung di dalam kamar itu. Marah si tim Anies ya. Sebelum dibawa ke kamar, setelah itu saya langsung Mana netizen jadi ngakak lagi ya. Bukan netizen Indonesia ya namanya, jika nggak mengambil cuplikan ini sebagai memes ya teman-teman ya. Masa bapak ini mendapati ini di kamar dan kemudian yang dicoblosnya di tengah. Pasti netizen Indonesia pikirannya langsung kemana-mana ini teman-teman ya. Pasti mereka akan membuat sebuah berita-berita yang lucu dan menghibur. Tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk menghibur agar supaya nggak tegang semuanya teman-teman ya. Aduh. Oke, kita setelah angin sekarang presiden dibawa-bawa. Kasihan Pak Presiden Mas Anies lagi sibuk ngurusin negara, jangan dibawa-bawa urusan Pilpres. Tim hukum Amin minta MK hadirkan Presiden Jokowi ke sidang PHPU Pilpres 2024. Apa sih? Anies. Terima kasih. Apa ini ya? Keangkuhan dan kesombongan Ganjar, satu-satunya pemohon yang tidak mau berdiri ketika di absen di MK. Oh, bukan heran lagi ya. Pemohon hadir lengkap. Kita dengar dulu ya. Ada 12 advokat dan 2 prinsipal. Sebelah kiri saya Pak Ganjar, kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo ada Pak Mahfud MD,
Kemudian di sebelah Pak Mahfud MD ada Pak Magdir Ismail. Cuma beliau nggak berdiri ya? Kemudian di barisan kedua ada Pak Henry Yosodiningrat. Kemudian di sebelahnya Pak Henry ada Pak Ignatius Andi. Nah, semuanya berdiri. Kemudian ada Saudara Lutfi Yazid. Dan di sebelahnya Saudara Lutfi, Saudara Rashid Ridho. Dan kemudian Saudara Yanwar Wasesa. Calon presiden, Kemudian masuk ada berdiri. Saudara Damian Agata. Lagi ya? Terima kasih. Calon presiden masa berdiri. Kami dari Calon, pemohon ya. hadir lengkap pada kesempatan ini. Nah, ya ini ya. Ada 12, ada dan 2. Sebelah kiri saya Pak Ganjar, kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo. Enak aja kalian mau minta Pak Ganjar berdiri. Dia kan calon presiden. Dia kan yang paling hebat dari Jokowi, ya. Masa kalian mau suruh berdiri? Apa sih kalian ini? Kalau NTT saya kira melihat antusiasmenya kita selalu optimis ya, seperti 2 pilpres sebelumnya. Saya kira ada kemutlakan di sini dan tadi sepanjang jalan saya buka jendela, mereka menyapa, mereka menyambut, mereka berteriak dan kelihatan ada beberapa anak kecil memanggil seperti temannya, Ganjar, Ganjar, Ganjar. Pasalnya teman saya waktu SD. Sudah lama tunggu. Dan mereka sudah lama tunggu ternyata, dan hari ini sangat luar biasa dengan pesan-pesan dari orang tua yang sifatnya program dan ada isi lokal. Inilah sebenarnya pentingnya kami ketemu di daerah. Sampai di sini ternyata perlu perjuangan. Daerah ini bukan daerah yang mudah untuk bisa dijangkau. Maka betapa perlunya banyak perlakuan-perlakuan khusus afirmasi yang diberikan di sini. Itu tadi yang saya rasakan dan luar biasa. Kalau kuantitatif persentase kira-kira bisa masuk. Berapa kira-kira yang di Manggarai? Menangnya berapa kira-kira di sini? 100%. 100% katanya. Menolak lupa. Bapak akhirnya tahu tidak kenapa mereka di jam-jam sudah mulai mencoblos masih sepi itu? Akhirnya apakah sampai siang juga? Kan bisa menggunakan KTP kalau memang ada nama Ya. DPT di situ. Di situ Pak, orang awam ditanyakan kenapa kok enggak keluar. Saya enggak dapat undangan katanya. Yang dimaksud C pemberitahuan itu katanya orang awam itu, orang desa itu enggak dapat undangan, jadi enggak keluar. Sudah akhirnya kiai itu mengumumkan di mana? Di masjid bahwa warga yang tidak mendapatkan undangan segera keluar bawa KTP-nya. Ternyata di situ juga ada sebagian warga yang keluar, itu di pingpong, Pak. Di DTP lain itu sudah ada namanya tertera di TPS berapa, bukan di sini katanya. Di pingpong ke TPS yang lain. Akhirnya setelah di penghitungan suara tahu Bapak suara perolehan suara di situ yang 4 dan 7 tadi. Perolehan suaranya seperti apa? Kalau yang di 4 itu dibubarkan, Pak. Informasi dari saksi bahwa jam 10 dibubarkan karena tidak ada warga yang datang. Di TPS 4 Desa Pengungsian dibubarkan, Pak. Dibubarkan sampai siang? Tidak ada lagi? Iya, dibubarkan sama saksinya. Sudah bubar-bubar kalau seperti ini. Apa ini kok pemilu seperti ini katanya? Kok undangan tidak Yang diberikan? di 7 Pak? Siap? Yang di TPS 7? DPS 7 saya tidak sampai ikut perhitungan, Pak. Habis nyoblos pulang. Pulang. Teman saya habis nyoblos itu pulang. Dan perlu diketahui lagi, Pak, beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau pingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Ya, siapa Dan namanya? Polisi mana ini? Daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Bahasa tuh kalian Polres? dia matanya. Yang jelas itu oknum polisi, Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini, Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan, Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini, Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang Pahlawan mulia ini. kebenaran. Selalu ya. Alasannya seperti itu ya, teman-teman ya.
bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Tim hukum dari Anies Mohaimin itu mengatakan bahwa masyarakat yang memilih 02 itu karena dia miskin dan karena mendapatkan bansos. Itu serasa kita itu dihina sebagai pemilih 02. Soalnya kita itu orang-orang miskin dan kita milih 02 gara-gara mendapatkan bansos. Fitnah yang sangat keji ini namanya. Itu dibantah oleh fakta. Aceh mendapatkan bansos, menang nggak Prabowo Gibran? Enggak. Yang menang tetap Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Tuduhan-tuduhan itu, fitnah keji itu, ya, kalimat-kalimat yang menyakitkan kita itu sebagai pemilih 2 itu dibantah oleh fakta. Dan saya merasa terhina, merasa dihina. Masyarakat miskin yang karena mendapatkan bansos lalu memilih, kan kurang ajar. Kurang ajar memang, kurang ajar dia. Gangguan, sudah gangguan. Karena politik identitas yang dibawa-bawa akhirnya kewarasan mereka hilang. Jadi ibu tadi mengatakan bahwa yang datang kampanye waktu itu tidak semuanya manusia di sini. Ini ada 1000 malaikat di sini katanya. Ini ngerinya permainan politik identitas itu dimainkan. Itu kewarasan orang-orang yang fanatik, yang radikal seperti ini itu terganggu kan. Masa dia mau mengatakan bahwa yang datang itu tidak semuanya manusia? Ada 1000 malaikat katanya. Gimana kewarasannya? Apakah malaikat turut berkampanye untuk Anies? Sesuci itukah dia? Aduh, saya heran aja teman-teman dengan mereka ini. Jadi Romo sudah sepuh mengatakan bukannya memperbaiki diri, malah presiden mengibaratkan seperti Pak Jokowi pencuri seperti di orang kantor pencuri. ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa Romo lagi ya? Ngapain sih Romo bansos yang ikut-ikutan? dibagikan itu sudah ada datanya Kenapa Romo ini mau untuk bersaksi? DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Kenapa sih Romo mau untuk bersaksi? Kasihan lah. Oke teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian semua ketika melihat cuplikan-cuplikan tadi? Yang paling saya tidak setuju dan tidak senang ketika masyarakat Indonesia yang pemilih Pak Prabowo Gibran yang 90 juta rakyat Indonesia ini dikatakan miskin, rakyat yang miskin yang bisa dibeli mudah untuk diarahkan untuk memilih Prabowo Gibran hanya dengan bansos saja. Benar-benar itu adalah pelecehan dan penghinaan kepada masyarakat Indonesia, terlebih 90 juta. Apakah kuasa hukum dari tim Anies ini nggak berpikir bahwa 90 juta rakyat Indonesia ini akan bersuara ketika dia mengatakan hal seperti itu? Ini adalah hal yang lucu. Ya pasti nggak heran lagi melihat tingkah-tingkah dan kekonyolan para tim 01 ini teman-teman ya. Pasti mengada-ada, selalu bawaannya itu negatif semua teman-teman. Saya benar-benar gak habis pikir dengan cara-cara berpikir mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang intelektual teman-teman, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kok bisa-bisanya seperti itu? Mengumumkan di depan media lagi ya teman-teman ya. Bagaimana dengan tanggapan dan opini kalian terkait dengan video-video yang kita lihat tadi? Kalian bebas untuk tulis di kolom komentar. Dan saya Vicky mau pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you on the next video and God bless you guys.